Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara merawat komponen CVT pada sepeda motor Matic. Di depan saya sekarang sudah ada sepeda motor Matic Honda Vario 125. Oke, bagaimana cara merawat komponen CVT pada sepeda motor Matic yang baik dan benar? Simak videonya. Karena kita akan melakukan pembongkaran pada komponen CVT, sekalian aja ini juga kita buka filter udaranya. Dibuka kemudian dicek apakah kondisinya masih bagus atau sudah kotor. Jadi begini ya kondisinya, sudah lumayan kotor. Filter udara jenis viscose. Filter udara ini tidak bisa dibersihkan dengan menggunakan bensin. Dan jika sudah kotor seperti ini, maka harus dilakukan penggantian. Oke, ada sedikit tips dari saya. Jika kalian belum mempunyai dana untuk membeli filter udara ini, maka untuk sementara filter udara ini masih bisa dipakai. Tapi sebelumnya harus kita bersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Saya akan memberikan tips dan triknya. Ini caranya tinggal dibalik, kemudian diketrok-ketrok aja. Nah, itu kotorannya sudah keluar. Nah, setelah itu baru bersihkan sisa kotorannya yang masih menempel dengan kuas yang kering. Terlihat sudah lumayan bersih, agak sedikit bersih. Ya lumayan untuk sementara, ini masih bisa dipakai. Buka cover CVT-nya menggunakan kunci T8. Cover CVT ini bahasa tekniknya left crankcase cover. Cara melepasnya, kalau ini agak lengket, agak sulit, tinggal ditekan saja kickstarternya. Oke, kalau sudah terlepas seperti ini, saya akan mencoba menjelaskan dulu ya, apa saja komponen-komponen pada CVT motor Matic. Yang pertama, bagian sini, satu set dengan bagian belakangnya, ini dinamakan drive pulley atau puli penggerak. Kemudian bagian belakangnya ini ya, puli yang sebelah sini yang saya tunjukkan dengan tangan, ini namanya driven pulley atau puli yang digerakkan. Di sini ada penghubung putaran antara drive pulley dengan driven pulley, namanya drive belt atau kalian biasa sebut V-belt ya. Drive belt ini jangan sampai kalian sebut fan belt ya, karena fan belt dengan V-belt itu berbeda. Di sini ada poros ya. Poros ini namanya crankshaft. Selanjutnya
Selanjutnya langsung dibongkar saja. Untuk bagian puli depan, sini saya menggunakan impact biar lebih mudah. Untuk Vario 125 ini mur puli depan ukurannya 22 mm. Kita cek dulu. Untuk mur puli belakangnya ukuran 19. Pack. Mur ini agak keras ya, maka dari itu saya menggunakan tambahan special tools. Nah, ini dilepasnya dengan cara ditarik keseluruhan dari bagian belakang. Tahan. Setelah semuanya terlepas, kita semprot dulu. Oke, saya akan menjelaskan bagian-bagian CVT yang tadi. Saya akan menjelaskan mulai dari bagian drive pulley. Drive pulley itu terdapat beberapa komponen lagi ya. Kalau dalam bentuk seperti ini disebutnya drive pulley. Ini ada drive face, movable drive face, atau kalau bahasa bengkelnya rumah roller. Movable drive face boss, atau bahasa bengkelnya bos rumah roller. Ini di sini tepatnya. Kemudian ada wake roller, atau bisa disebut juga roller. Plat besinya ini dinamakan rem plate. Kemudian plastik penahannya ini namanya slide piece. Bagian dari drive and pulley ini masih bisa dibongkar. Nanti kita akan melepas mur ini. Oke, pertama dikasih alas dulu bawahnya, kita buka di bawah aja. Oke, di sini ada centrifugal clutch atau kopling otomatisnya. Ini clutch outer atau mangkok kopling. Kemudian ini movable driven face spring atau biasanya disebut per CVT. Ya, bagian yang sebelah sini ini ada driven face. Kemudian yang sebelah sini yang bisa bergerak maju mundur, ini movable driven face. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan pada masing-masing komponen CVT ini, dan perlu diingat harus ada beberapa hal yang diperhatikan.
yaitu salah satunya untuk komponen centrifugal clutch ini tidak boleh sama sekali terkena cairan bensin atau oli. Kemudian bisa kita bersihkan dengan cara disemprot. Oh iya, untuk pembersihan di sini saya hanya menggunakan lap dan karburator cleaner. Oke, seluruh komponen sudah selesai dibersihkan. Setelah itu, maka kita pastikan dulu semua komponen ini dalam keadaan yang baik. Pertama di sini kita bisa cek rollernya. Nah, untuk roller sendiri jangan sampai kondisinya ada yang aus. Ini dilihat permukaannya masih bagus, tidak ada yang peyang-peyang atau penyok-penyok, masih halus, masih bulat sempurna. Kita cek ke 6 rollernya. Ini rata-rata masih bagus, hanya tadi ada satu roller yang kondisinya agak sedikit aus. Kemudian setelah itu kita cek antara movable drive face dengan movable drive face Bosch-nya, antara rumah roller dengan Bosch rumah rollernya. Kita masukkan di sini. Ya, di sini sudah terlihat agak sedikit goyang. Tapi ini masih layak untuk digunakan. Setelah itu kita cek bagian dari si tempat rollernya itu sendiri. Cek bagian sebelah sini dan sebelah sininya. Oke, ini masih bagus. Masih bagus, belum terjadi keausan yang terlihat.
bagian driven pulley-nya ya. Ini driven pulley-nya tadi sudah dibersihkan, sudah bersih sekarang. Untuk mengeceknya, harusnya tadi ketika keadaannya masih kotor, jika di sini terdapat percikan-percikan oli atau grease, ya, maka di dalam sini ada o-ring. Nah, o-ringnya itu harus diganti. Kemudian ini juga ada oil seal-nya ya. Ini jangan sampai terjadi kebocoran. Kemudian lanjut kita cek bagian seal pulley-nya. Nah, ini juga jika terjadi kebocoran akan terjadi percikan-percikan seperti oli ya, lengket atau percikan grease. Cara membedakannya, untuk kalau yang kotor hanya karena debu saja, dia kotorannya tidak lengket. Ketika disemprot, itu langsung bisa bersih. Kalau terjadi kebocoran grease karena kebocoran seal pulley di sini, maka akan ada sedikit percikan-percikan grease di sini. Nah, akan ada bentuknya seperti garis-garis seperti itu, dan ketika dipegang itu terasa lengket. Oke, ini masih bagus, masih sangat layak untuk digunakan. Kemudian kita cek bagian centrifugal clutch-nya. Ini tadi saya bersihkan menggunakan amplas, saya gosok menggunakan amplas ya, tapi jangan sampai menggunakan amplas yang terlalu kasar. Tadi saya pakai amplas yang ukuran 2000. Kalau teman-teman nggak punya yang ukuran 2000, bisa pakai yang ukuran 1500 atau yang 1000 atau yang 800 ya. Ini masih cukup tebal keadaan centrifugal clutch-nya. Kemudian cek bagian outer clutch-nya. Outer clutch atau mangkok kopling atau mangkok ganda. Cek bagian dalamnya. Nah, ini permukaannya masih sudah agak kasar. Sudah agak aus, tapi ini belum terlalu parah ya. Maklum, motor sudah tua. Ini motor dari tahun 2014. Sudah aus, tapi tidak ada keausan yang berlebih. Jadi ini masih sangat layak untuk dipakai. Oke, di sini ada mur CVT-nya. Ya, bagian yang rata ini menghadap ke arah atas atau keluar. Ini bagian dalam. Oke, bagian driven pulley sudah selesai dirakit. Selanjutnya saya akan memasang wake roller.
Perhatikan di sini. Jadi ini ada bagian yang berwarna hitam, ada yang berwarna kuning ya. Jadi yang bagian yang berwarna hitam ini untuk motor Vario 125 mengarah ke sebelah kiri. Ya, mengarah ke sebelah sini. Jadi masangnya nanti gini. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena di sini adalah bagian yang cukup tebal, ya, bagian yang istilahnya bukan bagian yang tajam. Ini bagian yang sudutnya tajam. Kemudian ini bagian yang hitam-hitamnya ini menutup sampai di bagian pinggir. Nah, pada saat kita pasang begini, maka nanti posisi pergerakan roller akan menekan ke sebelah sini. Begini ya, kalau ini berputar ke sebelah kiri atau berlawanan arah jarum jam begini, maka jika kita balik, nantinya roller ini akan lebih menekan ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Jadi kita memasang bagian yang tebal ini di sebelah kiri atau menghadap ke sebelah kiri dari arah pemasangan pada saat kita memasang roller itu sendiri. Kiri. Selanjutnya kita pasang rem plate beserta slide piece-nya. Nah, sebelum melakukan perakitan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini, di dalam sini, ya, ini terdapat needle bearing yang harus dilumasi. Ya, di sini terdapat grease. Grease ini harus kita cek setiap melakukan pembongkaran CVT. Jika masih ada seperti ini, cukup kita tambahkan sedikit saja. Saya menggunakan grease khusus, ya, grease CVT grease. Jadi jangan pakai grease yang biasa ya, jangan pakai grease yang warna hitam atau grease yang rotary, harus pakai grease yang khusus untuk CVT. Ini harus dikasih grease ya, jangan sampai permukaan dalamnya ini kering. Pada beberapa kasus motor matic, jadi di sininya sampai kering ya. Jadi pelumasnya itu atau grease-nya itu sampai kering karena terdapat kebocoran grease pada seal pulley ini atau kebocoran grease di sini, di o-ring bawah atau o-ring atas ini. Selanjutnya kita juga harus melumasi movable drive face boss ini atau boss rumah roller. Nah, untuk melumasi ini kita berikan hanya sedikit saja, tidak boleh terlalu banyak karena nantinya takutnya melebar kena permukaan drive pulley-nya sendiri. Kita oleskan, kita berikan sedikit saja grease ya, supaya dia ada sedikit lapisan film pelumas seperti ini. Agar nanti movable drive face-nya ini bagian dalamnya tidak cepat aus. Ini juga kita kasih grease sedikit saja.
Kemudian masukkan. Oke, lalu kita lap bekas grease-nya. Perlu diperhatikan juga bahwa pada semua permukaan puli tidak boleh ada sedikit pun pelumas atau sedikit pun grease. Di sini. Kemudian juga pada permukaan driven pulley. Ini ya, permukaan dalamnya ini jangan sampai ada grease. Permukaan dari centrifugal clutch ini, permukaan dari sepatu koplingnya ini juga jangan sampai sedikit pun terkena grease. Nah, untuk bagian V-belnya ini sendiri bisa kita bersihkan dengan cara disemprot. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi, drive bednya ini kita cuci menggunakan air sabun. Jika permukaan drive bed sudah retak-retak seperti ini, maka harus dilakukan penggantian. Oke, kita langsung ke tahap perakitan. Di sini saya akan memasang bagian drive pulley-nya dulu agar lebih memudahkan. Nah, untuk pemasangan V-bel sendiri, perhatikan. Jadi di sini ada tulisan Honda Bando. Nah, arah tulisan ini harus menghadap ke sini ya. Nah, tulisan Honda ini harus bisa kita baca dari arah luar. Oke, ini cukup ditaruh begini aja. Kemudian kita pasang. Sebenarnya bebas untuk pemasangan komponen dari CVT ini sendiri, bisa depan dulu, bisa belakang dulu. Ini saya pasang bagian depannya dulu karena biar lebih mudah. Selanjutnya bagian belakang tinggal kita tarik seperti ini. Kemudian bagian ini tinggal kita tarik ke belakang sambil diputar.
Oke, perhatikan juga bagian sini, bagian bearing cover CVT-nya. Kita kasih sedikit grease. Dan bagian as puli belakangnya juga kita kasih sedikit grease. Oke, sudah, tinggal kita pasang. Oke, cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Jadi untuk melakukan perawatan CVT itu sebetulnya mudah ya. Yang penting kita harus teliti, jangan hanya sekedar bongkar pasang saja, tapi kita juga harus mengetahui mana komponen-komponen yang harus dicek, mana komponen yang boleh dibersihkan dengan cairan, mana komponen yang tidak boleh terkena grease ya. Seperti tadi ada permukaan dari centrifugal clutch atau permukaan dari kopling otomatis yang tidak boleh sama sekali terkena grease dan tidak boleh dicuci oleh cairan bensin atau cairan apapun. Kemudian pada permukaan puli juga diperhatikan jangan sampai terdapat kebocoran grease atau jangan sampai terkena grease dari tangan kita sendiri. Kemudian bagian V-bel kerusakannya seperti apa, bagian roller juga harus dicek. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bisa mudah dipahami oleh semua kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.